ini minus ini sama dengan 0. Nah, V1-nya berapa? Nah, dihitung coba berapa? Plus 3 bukan, Pak? Nah, plus 3. Iya, plus 3. Kalau itu searah ya. Kalau berlawanan juga hasilnya sama. Hanya saja kalau berlawanan hasilnya sama. V1 juga 3. Hanya saja nanti menghitungnya beda gitu ya. Akan beda. Jadi kalau tadi kan kalau ini ke sini kan berarti positif. Nah, kalau berlawanan itu kita ngambilnya dari titik ini. Jadi negatif. Ini kan ketemu negatif dulu. Nah, jadi seperti itu. Paham ya? Oke. Gampang kok, gampang. Kemudian ada soal lagi, kerjakan dulu apa lanjut aja? Apa sudah paham? Gampang. Ini sudah paham belum seperti ini? Kalau seperti ini. Gampang ya. Nah, jadi ada yang arus masuk, ada arus keluar. Ya, saya kira gampang lah. Kalau mau untuk belajar bisa lah. Oke lah, saya kira lanjut ya, karena nanti ini waktunya enggak habis. Ada R yang sorry. Ya ada hukum Ohm gitu ya. Kemudian hukum Kirchhoff. Kemudian sekarang hukum seri paralel. Saya kira nggak masalah kalau seri, tinggal dijumlahkan saja. Jadi tinggal dijumlah gitu aja ya di sini. Nah, nanti kan V sama dengan I kali R. Nah, kalau R-nya banyak ya nanti R-nya akan dipasang seri apa dipasang paralel. Kalau dipasang seri ya tinggal di dalam kurung sini. Ini R-nya, jadi tinggal di seri ya tambah-tambah aja. Jadi seperti itu. Kemudian kalau paralel tinggal diseper aja. Nah, ini nanti seper R ini aja. Oke, gitu ya. Silakan di silakan difoto, silakan di screenshot. Oke, kemudian ada kalau ini berapa kira-kira? Bisa nggak ngitung cepat? Bisa nggak? Bisa ya? Pak, ini 16-nya dikali dulu, Pak. 16 kali 16. 16 mana? Oh, ini? Iya. Enggak, langkahnya bukan dari sini. Langkahnya dari mana? Dari 12 plus 4, Pak. Nah, ya 12 per 4 dulu. 12 per 4 itu kan berarti ini kan seri ya, seri biasa ya. Seri tinggal ditambahkan aja. Berarti 12 tambah 4 berarti berapa? 16, ya kan? 16. Nah, ya. 16 kemudian diparalelkan dengan ini. Ini kan diparalel, ya kan? Kalau ini sama ini kan jadi paralel. Ya, paham toh? Nah, kalau jadi udah ketemu 16-nya diapain, Pak? gimana? Kalau apa? Kan tadi 12 tambah 4, 16. Langkah berikutnya apa, Pak? Nah, diparalelkan. Ini diparalelkan dengan ini. Diparalelkan dengan yang 16 ini. Jadi berapa coba? 8. Ya, 8. Ya. Oke, sudah? Paham toh? Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Seri. Ya. Tambahkan dengan 7, Pak. Ya, 30 dengan 7. Berapa? 15, Pak. 15. 15, ya, oke. Setelah ketemu 15, terus siapa lagi? Sama ini, sama 30 ini. Ditambah 1/30 gitu. Diparalelkan. Jadi gini. Ya, diparalelkan. Ya, diparalelkan dengan 30. Hasilnya berapa? Kan sama aja kan seper. Ya, 10 ya, benar. Ya, betul. Jadi berapa tadi? 1/15 ditambah 1/30 gitu ya. Itu kan jadi 10. Setelah itu terus ditambahkan semua kan? 50 tambah 10 tambah 15. 75. Ya, gitu caranya. Oke, paham ya? Gampang. Ya, nah, nanti kalau ada yang belum
paham silahkan tanya, atau mungkin tanya teman-temannya. Ini saya kira udah banyak yang jawab, saya kira sudah banyak yang paham gitu lah. Kalau ini gimana ini? Apa yang pertama dilakukan? Yang 20 sama 30 Om itu, Pak. 20 sama 30 yang mana? Ini 20 sama 30 nih. Oke. Ya nggak apa-apa sih, cuman agak sulit sih. Kalau saya mending yang apa ya istilahnya, yang paling mencong sendiri gitu loh, apa gitu. Kayak seperti inilah. 16 sama 48. Oke, kita aja ya. Kita lanjutkan 16 sama 48 itu berarti kan di paralel. Jadi berapa itu? 12. 12 ya, betul. Terus ini karena paralel terus apa selanjutnya? Ini kan sudah menjadi satu kesatuan. Terus yang paling enak di apa? Tambah Di Seri seri, Pak. 88. tambah Ya, di seri dengan ini. Di seri dengan 48. Jadinya berapa? Tadi berapa? 12 tambah 48. 60 ya? 60, oke. Nah, 60 kemudian diapakan? Paralel kan, Pak, sama 20 sama 30. Ya, diparalelkan dengan ini. Betul. Paralel dengan 30 tambah 20. Sama dengan berapa? Coba. 60 paralel 30 paralel 20. Ya. Berapa? Berapa tadi? 10. 10 ya, 10. Ya, betul. Oke, sip. 10. Nah, tinggal sama ini ya, tinggal di seri kan? Iya, 16. Iya, berarti 16. Nah, kemudian ini jangan lupa ini harus dilihat lagi ya. Ini tuh yang dicari itu apa? Kan I arus ya. Berarti arus itu apa? Berarti V per R. Jadi V-nya 24 per tadi berapa tadi? 16 ya? 16. 1 Ya, koma. ya 1, berapa gitulah ya. Ya 3 per 2 ya. 3 per 2. Ya 1, Oke, sip. Saya kira udah lancar lah ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan aja ditanyakan atau menanyakan ke temannya. Nah, kemudian selanjutnya ada kapasitor. Nah, kapasitor ini juga seri, juga bisa di paralel. Nah, kalau seri seperti ini. Jadi ini kebalikan dengan perhitungan si resistor tadi, kebalikan ya. Jadi kalau seri dia di seper gini. Tapi kalau paralel dia tinggal ini paralel tinggal ditambah-tambah aja. Nah, seperti itu. Kebalikan dengan R tadi. Nah, kalau ini coba. Ini berapa ini? Untuk yang kapasitor. Apa dulu yang dikerjakan? Kalau ini kok sama semua ya? Ininya atau sebentar. Ini sama semua. Kalau yang ini aja lah, yang ini. Yang ini berapa ini? Gampang ini ya, gampang ini. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Kalau seperti ini kan berarti kita mau ambil yang sini dulu bisa gitu. Oke, kita ambil yang dari atas ini. 10 sama 10 berarti 20. 20 ya, yang bawah juga 20 berarti kan sama. Nah, kemudian 20 sama 20 terus ini berapa ini? 10. Nah, kemudian berapa di seri kemudian diparalelkan? 5. 12. Totalnya berapa? 15. 15? Mikro. Gimana? Kok jadi 15 dari mana? 5. Gimana? Kan yang atas itu kan yang 20 bagi Ini 4. 20. Ini sama ini 20 ya. baru di seri kan dibagi 2 jadi 10. Ya. 20, Pak. Ya, nah itu ya 20.
20 ya, hasilnya 20. Paham kan? Paham maksudnya? Paham, Pak. Cuman agak bingung. Ya nggak apa-apa. Namanya juga latihan, nggak masalah. Ya, tapi ini hasilnya 20 ya. Oke, kita ini mungkin agak agak cepet ya karena waktunya ini cepet, jadi memang sengaja memang saya cepatkan. Oke, kemudian induktor. Nah, induktor sama seperti R sama C, jadi ini bisa di seri, juga bisa di paralel. Nah, kalau seri ini tinggal seri-seri saja. Kemudian kalau paralel ini ya, ini seperti R ya, seperti R. Oke, kemudian kira ada soal nggak ini? Ya, ini kalau ini saya kira nggak masalah ya, ini sama dengan. Nah, sudah. Sebentar. Ya, kita sampai situ sih sebenarnya. Hari ini saya hanya pengen merefresh kalau kalian dulu dari SMK ya pasti yang sudah ya seperti ini kalian menghitung ini merefresh, tapi kalau yang belum mungkin dari SMA, tapi saya kira dari SMA juga sama ya, dari SMA juga ada di IPA itu kan ada juga ya, saya kira juga hampir sama seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebenarnya ini jadi ini memang sengaja nggak saya kasih untuk mempercepat. Ini sebenarnya hanya ini ya kenapa kok dapat ini gitu ya? Kenapa kok L itu sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 gitu? Ya itu sebenarnya dari ini derivatif ini DI per DT, ini banyak jalan gitu, banyak jalan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya kira masih gampang ya. Sepertinya kira-kira gambar rangkaiannya kalau dilihat sekilas itu agak rumit, tapi ternyata gampang kok, kalian semua bisa jawab tadi. Saya kira nggak masalah. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Ya, kalau nggak ada saya ganti untuk yang sebentar, untuk yang praktek, untuk prakteknya. Nah, nanti prakteknya itu kalian nanti akan mengukur sendiri gitu ya, mengerjakan sendiri. Jadi saya kasih panduannya. Oke, sudah terlihat semuanya ya. Nah, itu di sini oh ya. Ini sudah terlihat ya? Sudah ya? Halo. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini jadi lab sheet selanjutnya itu adalah lab sheet yang 30 gitu ya. Yang ketiga itu kalian nanti akan mengerjakan apa gitu. Nah, nanti ini seperti yang pertama ini kompetensinya adalah menggunakan alat-alat ukur dan bahan praktek. Jadi sebelum memulai rangkaian kalian harus tahu bagaimana apa saja alat ukur itu kan kemarin sudah. Kemudian bagaimana menggunakannya, bagaimana menggunakan alat-alat ukur itu sehingga bisa mengukur dari bahan-bahan tersebut, seumpama R itu cara ukurnya bagaimana dan sebagainya. Nah, yang pertama saya kira ini nanti dibaca sendiri saja penggunaan ampere meter DC, AC. Kalau intinya bahwa ampere meter DC dan ampere meter AC itu sama ya penggunaannya. Kalau ampere meter itu adalah dipasang seri, kemudian voltmeter DC maupun AC itu dipasang paralel. Jadi nanti apa bedanya DC dengan AC? Nah, nanti bisa dilihat di
apa namanya di alatnya sendiri, apakah itu ampere meter DC, apakah ada benar-benar tulisannya ampere meter DC atau ampere meter AC gitu, ada yang seperti itu. Ada juga yang hanya simbol ampere meter, kemudian ada simbol yang kemarin kan kalian pernah nuliskan juga kan, simbol DC itu cuman garis saja. Kalau voltmeter, kalau yang AC berarti ada gelombang sinusnya gitu ya, seperti gelombang sinus gitu ya. Nah, itu ampere meter DC dengan AC. Kemudian ada wattmeter, kemudian cosbimeter, kemudian CRO, saya kira ini masih oke. Nah, nanti kalian gini, kalian kemarin kan sudah saya suruh install apa, silakan, tapi sepertinya yang paling lengkap untuk saat ini itu masih Proteus sepertinya. Nah, nanti silahkan dibaca ini dan diikuti langkah kerjanya. Jadi yang pertama penggunaan ampere meter dan voltmeter DC. Berarti artinya di sini sumbernya adalah sumber DC gitu ya. Nah, DC itu seperti ini sumbernya, jadi ada garis dua, garis atas sama positif sama negatif itu, yang positif itu lebih panjang daripada yang negatif. Kemudian ada tanda panah, itu artinya variabel, jadi variabel itu bisa dirubah-rubah menurut kegunaan kita, kebutuhan kita gitu. Nah, ini dirubah seberapa gitu. Ini mengukur tegangan, ini kemudian mengukur arus, kemudian di sini ada beban. Di sini bebannya 1 kilo ohm kemudian per 5 watt. Jadi ini R-nya itu bisa sebesar 5 watt, mampu menahan sampai 5 watt. Oke, kemudian diikuti ini. Jadi intinya rangkailah, oke lah, saya kira seperti itu. Hubungkan power supply, hubungan tegangan 220, kemudian hidupkan saklar powernya dan atur tegangan output sehingga voltmeter menunjukkan 12 volt. Amati penunjukan dari jarum ampere meter dan masukkan. Nah, ini yang penting, dan masukkan hasilnya ke tabel 1. Nah, tabel 1 itu seperti apa? Kita lihat dulu. Ini jangan dilihat dulu ya. Kita selesaikan yang job ini dulu, yang awal dulu. Nah, kita tarik ke bawah, apa job tabel 1 itu apa? Nah, tabel 1 seperti ini. Jadi kuat arus perhitungannya berapa, batas ukurnya berapa, skalanya pada voltmeter ya. Kemudian penunjukannya berapa, kemudian hasilnya berapa. Lo kalau lihat jalan-jalan dong. Kemudian di ampere meter juga seperti itu. Tapi nah ini yang perlu saya garis bawahi adalah untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk praktek di menggunakan menggunakan software itu hasilnya akan sangat sesuai gitu loh. Jadi seumpama itu seharusnya mungkin menunjuk 5 volt gitu ya. Hasilnya itu 5 volt gitu. Padahal kalau kita menggunakan alat yang sebenarnya, voltmeter yang sebenarnya itu bisa mungkin 5,0001 umpama seperti itu ya. Tapi kalau di nggak pakai kacamata bisa. Proteus misalnya itu ya kalau 5 volt ya 5 volt. Maaf ya. Nah, sebenarnya bagusnya sebenarnya memang kalian praktek di lab, karena memang tahu alat yang sebenarnya seperti ini, nanti akan ada selisih seperti ini dan sebagainya gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, paham ya ini ya, yang tabel 1. Jadi nanti lihat gambarnya tadi, kemudian nanti akan dimasukkan ke sini. Kemudian yang tabel 2, tabel 2 kedua itu seperti apa? Nah, ini. Nah, nanti di sini ada ini tegangan AC, kemudian di sini ada ini kita pakai variabel AC, variabel AC. Jadi AC yang bisa dirubah-rubah menurut kebutuhan kita.
Nah, yang ini kenapa ada panah? Nah, ini bisa diatur apakah ini panahnya ke atas atau ke bawah. Nanti tegangan itu akan muncul di sini itu akan menurutnya ini kalau di sini di 10 volt seumpama ya 10 volt ya nanti di sini akan Nah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah tadi gambarnya seperti ini, yang kedua ada gambarnya adalah seperti ini. Nah, gambar ini nanti akan dimasukkan ke tabel 2. Alhamdulillah. Masukkan ke tabel 2. Jadi yang ini nanti akan masuk ke Permisi, izinkan saya membaca sini. sebuah puisi. Nah, ini tabel 2. Harta Sama ya ini ya. orang yang Hanya jahat, tadi rangkaiannya beda. orang yang Nah, nanti silakan kalian hidupnya malah enak. gambar Bergelimang sendiri di Proteus gitu ya. Sementara Nanti kita, Mas, saya tergerak dimasukkan di sini hasilnya. buat ngasih ini, Mas. Itu kemudian yang ketiga. Ini, Dek, Ini sampai Adek. berapa ini? Wah, sampai banyak ini. Sampai 7. Oke. Tuh, Mas. Yang ketiga, Mas, itu nggak apa mau. di sini? Kita lihat Masih buat lagi adik ke saya. atas. Ini, Dek. Yang Untuk kamu ketiga, juga. ini kedua, ini tiga ya, penggunaan voltmeter dan cospimeter. Nah, saya nggak tahu di Proteus itu ada voltmeter sama cospimeter nggak ya? Saya malah belum buka lagi kalau yang Proteus yang baru ini. Ada nggak, Mas? Yang sering menggunakan ini? Kalau nggak tahu arahnya mau ke Atau- mana, mending di rumah. Ya, Kalau yang dulu ada sih, cuman yang baru nggak tahu. Nanti dicari ya, dicari. maaf saya. Nah, nanti seperti itu. Nanti ada yang wattmeter, ada cospimeter. Rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada variak juga tadi. Nah, ini nanti wattmeter itu ini. Ya, sama-sama. Wattmeter itu ini nanti dipasang paralel sama dipasang seri. Ini kesininya ini seri, lah kesininya ini paralel. Nah, nanti silakan dibuka di. Atau cospimeternya ada di sini. Nah, kemudian bebannya juga, nah nanti juga juga disesuaikan. Kalau ini bebannya lampu TL yang 20 watt. Nah, silakan nanti seperti apa nanti gambarnya. Ataupun ini tabelnya kita harus ini karena masukkan hasilnya ke tabel 3, maka panduan acuannya adalah tabel 3. Nah, kita lihat tabel 3 itu seperti apa. Bukan. Tabel 3 seperti ini. Nah, nanti dimasukkan ke sini datanya dari Proteus tadi. Abangnya lagi jaga dagangan. Gitu ya, paham ya? Abangnya. Oke, kemudian yang keempat, apa? Yang keempat seperti ini. Kemudian kita lihat 4 CRO ternyata. Gitu, Ya, minta maaf. bagaimana mengukur dengan CRO? Nanti kan ada gambar gelombangnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Nanti silahkan dirangkai seperti ini. Kemudian nanti akan diketahui yang harus diisi di tabel itu apa saja. Minta apa saja di sini. Nah, seperti ini, masukkan saja. Yang mana tuh? Tabel 5 ya? Tabel 5 apa 4 tuh tadi? Saya lupa. Yang CRO itu tabel Ya udah gua aja ngejar. Sabar. tabel 4. Gua aja ngejar. Semua ngejar. Seperti itu. Kemudian tabel 5. Bentar. Ini harusnya 5 ini ya. Dirusakin. Iya, ini tabel 5 ini. Dirusakin. Ini harusnya 5 ini. Ini tabel 5. Kalau yang 4, oh yang 4 yang masih ini ya. Oh ini yang 4 tadi ya. Yang 4 ini. Ini dia 3, terus kemudian juga ada 4. Lu kali yang dikejar. Kita mah kagak ya. Iya. Gitu ya. Ya, kalau 3 itu wattmeter, kemudian kalau 4 itu cospimeter. Nah, kalau tabel 5 itu Asem kamu, Toy. nanti CRO. Oh, kemudian tabel 6 juga CRO lagi, hanya saja rangkaian di sini kan beda. Di sini ada variaknya. Kalau di sini untuk mengukur DC, CRO untuk mengukur DC, kalau di sini CRO untuk mengukur AC. Kalau tadi sumbernya DC, di sini variak. Itu, ini tabel 6. Tabel 6, kemudian tabel 7 apa? Tabel 7 pakai AFG. Tabel 7 pakai AFG. Ya, jadi AFG dihubungkan dengan CRO nanti akan seperti apa? Kita lihat tabelnya, tabel 7. Nah, frekuensi AFG nanti kita atur seperti ini, kemudian time per diffnya CRO berapa dan sebagainya. Emang ngumpet kenapa sih? Teman ngumpet paling depan.
Nanti panjang gelombangnya ini kan tinggal di berapa Berapa besarnya, ini udah frekuensi berapa gitu ya. buntung tangannya. Nanti kalian di sini tambahi lagi keterangan di sini gambar dari hasilnya itu nanti di screenshot gitu bisa dimasukkan ke sini tuh bisa. Silakan saja. Belum kenalan. Oncom, Pol PP. Saya kira itu ya sampai Banyakin telur sama madu. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, Jadi nanti silakan dikerjakan udah keluar. prakteknya Jangan juga lagi. seperti yang sudah nanti dimasukkan di sana. Yah, diinjak sama doyok. Hampir gledek. Kapan kayaknya kita kayak begini ya? Ini apa ini? Memang harus Ada, sabar. masih Cari ada yang kerjaan yang masuk. halal, walau gaji sedikit, demi sedikit, jadi Silit. sambar gledek. Oke, Dulu, ada dulu, pertanyaan. dulu. Ini Ini ada tulisan sudah Anda mau hampir jam kerja, 2. cek tiang listrik sebelah kiri. Silakan kalau ada Anda pertanyaan. benar-benar yakin mau bekerja. Baik Yakin itu nggak yang teori Ya, aku yakin, maupun Otoy. yang praktek. Aku Silakan ikut aja saja. dah. Jika Nggak ada? yakin, baca selebaran di tiang listrik. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tabel 1 ini kan tadi Tabel pakai satu ini ya. Kedua sebelah Oh, ya. kanan. Gimana? Sononya yang tadi dong. tegangan variabel. Ini tiang listrik yang pinter Pakai atau kita lihat di bego sini sih? dulu. Yok, namanya cari tabel kerja. satu, Kudu yang usaha mana tabel dulu. satu. Susah dulu awalnya. Ya, ini. Sekarang saya Tegangannya yakin variabel. kalian benar-benar ingin bekerja. Tegangannya Alhamdulillah. kasih tegangan Bentar lagi berapa? pekerjaan kita. Itu lihat di tabelnya. Tabelnya ada nggak Anda, tabelnya lalu tadi harus buka berapa lembaran gitu nggak ya? bagian lowongan pekerjaan. Enggak, Pak. Oh, nggak ada ya. Nah, nanti di anu aja di Samperin kalau ini kan sebenarnya ini dia nih biang keroknya. Gimana bang? ini ambil salah satu saja ya. Lu. Sebentar. Oh, gue kagak ada duit kecil. Atur. Duit gede lu mau? stop Mau bang? kontak, Oke. garis layar. Nih. Itu saja ya. Gua dapat duit gede juga. Oke, berarti ini artinya berarti satu anu ini Mas. Langsung Satu habisin. satu nilai saja. Jadi silahkan mau ini kalau seperti sebentar. Sorry tabel satu kok saya salah. Ini ya Mas ya? Nah, ini kayaknya cocok buat Satu kita nih. itu ini. Yang ini maksud lo. Nah, ini Mas. Tapi tempatnya jauh. Outputnya hingga voltmeter menunjukkan 12 volt. Berarti 12 volt. Amati penunjukan dari jarum ampere meter. Masukkan Nah, ini bedanya hasilnya gua sama lu ke Pade. atur Gua juga tegangan nganggur, outputnya. tapi Berarti gua ada tegangan jalan outputnya ini Mas. Jadi gua tahu tuh di film-film kalau pengen nyetok kendaraan 12 gimana volt. caranya. Nih berhenti nih. Berarti satu nilai aja, Pak. Nomornya. Satu nilai aja di sini berarti. Ya, satu Lu nilai kata aja. suit. Pergi sono. Lu si Toy. Atau kalau mau ya silakan aja kalau mau ini ditambahi. Jadi ini ada penambahan mungkin dari 1 sampai 12 ya. 1, 2, 3 sampai 12 silakan saja. Enggak apa-apa. Enggak berat tuh ini tinggal apa namanya? Tinggal mengatur aja dari sini. Ya, jadi intinya nanti sambil dibaca ininya ya, dibaca keterangannya ini ya. Keterangan ini dibaca. Kalau di sini berarti tegangan 20 ya. Ini sampai 20 dan sebagainya. Mas, permisi. Oke, ada pertanyaan lagi? Kami mau melamar pekerjaan di sini. Ya langsung interview aja, ntar lu ke kanan. Yuk, silakan. Di situ ada orang, lu tanya aja. Makasih mas. Itu jadi semuanya harus dikasih foto screenshotannya ya, Pak? Semuanya gimana Mas? Semuanya harus dikasih gambar screenshotnya. Iya. Ya lebih bagus. Akan lebih bagus, nggak apa-apa. Kamu bisa apa? Aku bisa Jadi, kan nggak sulit gitu kan, tinggal gambarnya di screenshot gitu kan gampang. Atau menggunakan kalau di laptop kalian kan pasti ada anu toh, ada aplikasi ini loh, sniping tool. Coba dicari sniping tool itu gampang. Jadi tinggal sniping itu tinggal di apa namanya dibuka terus nanti di mana yang akan di screenshot gitu aja. Jadi nggak usah diedit lagi, tinggal bagian mana yang lebih gampang. Coba aja pakai sniping tool gitu. Nanti dicari di Saya mau orangnya senang laptop bercanda, kalian Pak. itu Saya tuh biasanya auto bawaan makan gitu. kocak habis. Bapak sukanya apa? Bapak suka makan. Saya bisa masak. Oke gitu, Masak Mas. gitu. Ada yang lain? Yang tadi. Format tugasnya dibuat Gimana, Bro? izin bertanya, format tugasnya itu dibuat seperti laporan atau hanya itu ya tabel-tabelnya dan lampirannya ya, Pak? Gimana Mas? Saya nggak putus-putus sih. Format tugas dibuat apa?
dibuat isinya aja Pak langsung Pak. Dibuat seperti ini Mas. Nanti ini kan tinggal di copy saja ini. Ini tinggal di copy aja, terus nanti sampai ini nanti di sini kan kalau yang perlu diisi silakan diisi. Kemudian nanti sama tabelnya ini yang penting. Nah, kemudian tabelnya diisi. Gitu aja. Formatnya seperti itu aja. Jadi seperti ini gitu aja. Jadi kita kan cuma mengisi job sheet-nya Gimana aja. ya? Tinggal mengisi. Cuman mengisi job sheet-nya aja ya Pak. Iya, seperti itu aja. Apakah kita mau harga cabai tetap tinggi? Iya. Apakah kami akan diterima di pabrik ini? Ada yang lain? Iya dong. Iya, yang ini jawabannya iya dong. Gimana sih? Oh iya ya. Iya. Dah cukup. Duduk lagi. Tidak ada? Kalian pikir Jadi, dengan begini sudah kalian jelas ya bisa kalau saya nggak ada terima ya? di perusahaan ini ya? Kalian nggak Oke. tahu. Oke, Kemarin kalau gitu ini lulusan mungkin nanti S2 yang kelas Harvard jurusan yang filsafat. beberapa kelas Nggak yang saya terima. mengikuti Profesor mata dari kuliah lain, Singapura jadi jurusan saya kira filsafat ini juga nggak saya terima. cukup ya. Jurusan olahraga nggak saya terima. Oke, saya kira untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi ikut dalam kuliah ini. Semoga kuliah ini dapat membantu kalian dalam belajar ya, terutama tentang rangkaian listrik. Oke, saya kira gitu aja. Jika nggak ada pertanyaan lagi, karena nanti kalian juga harus ada kuliah yang lain, maka saya tutup. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.